Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam hewan-hewan yang ada di lingkungan kita. Nanti yang akan kita pelajari yang pertama adalah nama hewannya, kemudian habitatnya, cara berkembang biak, jenis makanannya, ekosistemnya, organisasinya, adaptasinya, jenis pernapasannya, kedudukannya dalam rantai makanan, alat gerakannya, kemudian nanti bagaimana cara membuat rantai makanannya. Oke, ini kelompok berapa ini ya? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini hewan apa saja yang kalian bawa? Oke, ini apa namanya ini? Diangkat, coba diangkat satunya. Diangkat, itunya plastiknya ya. Oh, ini ikan cupang. Aku mau tanya ya. Ikan cupang habitatnya itu di mana habitatnya? Di air ya, air tawar ya, benar. Nggak mungkin di air laut ya, pasti mati dia ya. Oh iya. Cara berkembang kira-kira gimana ini cara berkembangnya ini ikan cupang? Apa bertelur, apa beranak? Kalau iya, oh bertelur, oh iya. Ini kira-kira jantan apa betina ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak tahu? Jantan kayaknya soalnya biasanya betina warnanya agak pucat. Oke, ini adalah hewan jantan. Dilihat dari siripnya ya. Kalau hewan betina itu siripnya itu pendek-pendek. Terus warnanya pun tidak secerah hewan jantan kayak gitu. Itu ini jantan, oke ya. Tuh. Dia ekosistemnya kira-kira berada di mana ya? Di laut. Di mana ayo? Hah? Air tawarnya maksudnya apa, di sungai apa di danau? Danau ya, di Ipin-Ipin juga ada ya. Oh iya, iya. Ini kalau kayak gini digabungkan, ini organisasinya apakah individu? Kalau kayak gini individu bukan? Individu. Kalau kayak berdua? Populasi ya, populasi ya. Adaptasinya satu, dia bernapas dengan apa? Insang ya. Terus kebanyakan kalau ikan itu pasti memiliki gurat sisi ya. Fungsinya ini adaptasinya, ini beradaptasi menggunakan gurat sisi. Fungsinya untuk mengetahui tekanan air ya, tekanan air itu. Kemudian ini dia akan beradaptasi juga ketika dia jantan. Dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung untuk menarik sang betina bahwa sang jantan itu siap untuk melakukan proses perkawinan. Juga ininya siripnya juga lebar dan warna mencolok. Itu seperti itu. Ini ikan cupang. Terus apa lagi ya di situ Mas? Pertanyaannya gimana? Tuh. Jenis pernapasannya menggunakan insang ya, itu seperti itu. Kedudukannya dia sebagai, karena dia pemakan segala juga, maka bisa juga posisinya sebagai konsumen tingkat 1 ataupun tingkat 2 kayak gitu. Terus alat gerakannya sirip ya, sirip itu. Dan rantai makanan kalau mau dibikin rantai makan ya ikan makan ikan memakan tumbuhan, tumbuhan dimakan ikan dimakan misalkan lele dimakan bango dimakan elang itu seperti itu. Ini cangkrik ya. Cangkrik ini komunitas apa, ekosistem apa, individu? Ayo. Apa populasi? Populasi ya. Apalagi di ini ya. Ini cangkrik. Cangkrik, dengarkan. Cangkrik ini adalah hewan yang memiliki ketajaman pendengaran ya. Dia bisa mendengar infrasonik yang bunyi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Ini bisa mendengar cangkrik gitu ya. Terus melakukan metamorfosis tidak sempurna. Kenapa? Karena dari dia menetas sampai dewasa sama bentuknya. Hanya perbedaannya itu ketika dewasa dia itu memiliki bulu kayak gitu. Itu seperti itu. Nah, ini hidupnya, habitatnya di darat, terusan ekosistemnya ikut ekosistem sawah kayak gitu. Terus itu apa, siput? Coba lihat. Oh, ini bernafas dengan trachea ya, bernafas dengan trachea. Kalau ini siput,
Siput termasuk hewan hemaprodit. Itu memiliki kelamin ganda, ya. Dia bisa betina, bisa juga jantan, kayak gitu. Terus dia hidupnya di sawah, di darat atau di daerah yang berair, ya. Kemudian bernafas dengan menggunakan kulit. Berjalan, alat gerakannya itu badannya, kayak gitu, ya. Beradaptasi, memiliki cangkang untuk perlindungan diri dan lain sebagainya. Ini hewan antik ini. Ini biasanya memang banyak di sawah juga banyak, ya. Di sawah banyak. Namanya apa ini, Mas? Dakmia magna. Hah? Dakmia magna. Oh iya. Dakmia magna. Dakmia magmia. Oh, makanan apa ini? Hewan apa ini? Suplak. Oh, cicak. Oh, ada brudu juga, ya. Iya, aku Ini bernapas dengan apa, brudu? Insang, betul, ya. Kalau ini bernapas dari sang, ya, kalau di air, ya. Itu seperti itu. Oke, ini habitatnya kebanyakan di daerah yang berair. Terus ini kalau di sawah itu banyak banget, ya kan? Iya. Oke. Ini kelompok 2, silakan dilanjut, ya. Dicatat itu tadi saya kasih contoh. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Nah, saya kasih contoh nih, ya. Kelompok 3. Oh, ini kelompok berapa? 3. Oke. Ambil kura-kuranya. Oke. Nah, diangkat. Teman-teman, ya. Nana, ini adalah kura-kura. Nah, ini dia memiliki ciri khusus atau beradaptasi seperti ini. Ketika dia merasa terancam, maka badan dan semuanya itu masuk ke dalam tempurungnya. Tempurung ini sangat keras, fungsinya perlindungan diri. Tapi elang itu sangat cerdik. Ketika ini tidak bisa dimakan, dia diangkat, dia terbang, kemudian dijatuhkan di daerah yang keras. Nanti dia akan mati. Ketika mati kan otomatis kepalanya pada keluar, utinnya pecah, baru dimakan. Itu elang, kayak gitu, ya. Ini sudah biasa. Alat geraknya itu kaki yang berselaput. Ada selaputnya kecil untuk berenang. Ini kura-kura, ya. Kayak gitu. Terus habitatnya ini di air, kemudian ekosistemnya di sungai. Jangan di laut. Ya, kalau di laut itu penyu. Kayak gitu, ya. Nah, terus ini pemakan segala, ya. Bisa makan apa saja, ya. Daging. Tumbuhan bisa nggak? Bisa sayuran. Sayuran. Oh iya, berarti ini pemakan segala. Ini kedudukannya nanti. Laron bisa. Ya, kedudukannya pada rantai makanan itu berarti di konsumen 1, 2, atau 3. Kayak gitu, ya. Ini bernafas dengan paru-paru. Kayak gitu. Ketika dia akan memuncul ke permukaan untuk mengambil udara, kayak gitu. Nah. Ini cangkrik, ya, merupakan hewan, ya, yang hidup kebanyakan bertelur, ya. Kalau ini juga bertelur. Nah, ini memiliki kloaka. Kloaka ini di belakangnya ini, di sini, di bawah buntutnya, ekornya. Nah, kloaka itu fungsinya ganda. Selain untuk keluaran kotoran, baik urin maupun kotorannya, dan juga untuk sebagai alat mengeluarkan atau tempat berkembang biakan, kayak gitu. Ini ikan. Nah, ikan ini biasanya memiliki gurat sisi, ya. Gurat sisi ini fungsi ini yang di tengah-tengah itu jeleret. Ada kayak garis-garis itu. Fungsinya untuk mengetahui tekanan air, ya. Dilanjut, ya. Nah, ini kelompok. Oh, coba Mas, itu tadi yang itu. Nah. Cacingnya nggak kelihatan, Mas. Mana cacing? Oh, cacingnya udah mati, Mas. Ini cacing. Cacing berkembang biak dengan bertelur, ya. Dia adaptasinya di darat atau daerah yang lembab, ya, daerah yang sedikit air, jangan banyak air. Kalau banyak air juga mati. Bernafas menggunakan kulit, bergerak menggunakan badannya. Itu seperti itu. Nah, cacing dalam rantai makanan kedudukannya sebagai pengurai. Pengurai, kayak gitu, ya. Itu cacing. Nah, itu seperti itu. Pengurai tahu. Jadi ketika hewan mati itu diuraikan oleh cacing. Nah, hasil penguraiannya nanti diambil oleh tumbuhan. Ya, penguraiannya apa? Bentuknya humus diambil atau unsur hara diambil oleh tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan oleh
Jangkrik. Jangkrik dimakan oleh ikan. Ikan dimakan oleh bango. Bango dimakan oleh elang. Elang mati. Jadi tanah lagi terus berputar. Itu namanya rantai makanan, ya. Nah, itu. Nah, ini namanya yang kamu bawa ini ikan cupang. Ini jenis betina. Kenapa? Karena ekornya ya atau siripnya itu pendek itu ya, ini betina dan warnanya pun tidak secerah yang jantan. Kalau ini kan hias ya. Tuh. Ini bernapas dengan trakea. Ini juga semutnya kok nggak ada. Oh, ini semut ya. Ini semut. Ini trakea juga. Itu. Ini ada apanya? Sungut ya. Semut itu ada antenanya. Fungsinya untuk berkomunikasi. Oke ya. Lanjut kita teliti terus ya. Oke, ini kelompok dua. Oke, ini bunglon ya. Ini yang melakukan mimikri. Mimikri atau perubahan warna kulit ketika berada di daerah yang berbeda, ya gitu ya. Ini berkembang biak dengan bertelur beranak, ya gitu. Tidak memutuskan ekornya atau tomi tidak, tapi mimikri. Pemakan serangga, ya gitu ya. Pemakan serangga. Memiliki lidah yang panjang dan lengket, kayak gitu. Nah, itu ya. Habitatnya di darat. Di darat. Tembus ekosistemnya bukan di air. Ekosistem kebun. Ya, sawah tidak, di kebun kebanyakan ini ya. Kalau sawah ya jangkrik kayak belalang. Ini belalang daun, berkamuflase ya. Ini berkamuflase, kayak gitu. Ini semut. Yang ini semut geramang, yang ini. Kalau ini semut pemakan gula-gula. Juga itu dia lele, bawa sini lele. Jangan dikresek dulu. Ya saya ke situ aja, saya ke situ. Jangan malu-malu. Ya. Ini termasuk lele ya. Buka saja, dibuka nggak, lepas nggak? Lepas ya, Albana suruh ngambil. Mati. Nanti ubit-ubit. Mati. Enggak mati enggak. Darah ini. Darah, Pak. Enggak mati enggak. Mancing di mana? Oh iya. Ini lele, ya perhatikan. Lele itu ada misenya. Itu mise. Tadi dibuka aja. Miskan. Ya, itu mise ini. Ini kan. Iya tuh, ini nih. Nah. Ini kamu kesini kok biar tahu. Ini mise itu. Ya, mise fungsinya mendeteksi mangsa atau mengetahui daerah di sekitarnya ya, itu misenya. Ini namanya patil. Ini fungsinya selain berjalan juga untuk perlindungan diri. Badannya berlendir, ini agar dia memudahkan bergerak di lumpur maupun di air. Nah, terus ini siripnya ya, itu. Terus di sini ada insangnya, tetapi di dalamnya dari giri insang yang namanya itu lumu-lumu itu apa namanya? Labirin ya, labirin. Fungsinya untuk menyimpan cadangan oksigen atau alat berbantu pernapasan karena dia hidupnya di daerah yang sedikit oksigen, terutama di daerah lumpur. Berkembang biak dengan bertelur. Ya, bertelur di air tawar, nggak di air asin. Kali ini mesti ya. Itu seperti itu nih lele. Pemakan segala artinya apa saja rakus, bahkan predator juga makan temannya sendiri bisa. Nah, kalau ini ikan cupang ya, ikan cupang. Ini yang jenis apa? Jantan ya. Nah, ini jenis betina ini jangkrik jenis betina. Kenapa? Ini halus, terus ekornya ada 3. Kalau yang jantan, nah itu jantan itu yang mati, itu jantan. Itu yang mati yang jantan. Pelasi. Itu merah, kriros ya. Mati. Coba. Kalau betina masih lagi. Oke. Kali ini insang plus labirin. Kalau ini trakea, ini paru-paru, ini trakea. Ya, oke, dilanjut ya. Ditutup. Dilanjut ya. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak mengenal binatang. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita. Silakan dilanjut ya. Nah, ya, jangan lupa subscribe and like and share ya, komen. Oke. Ya, oke. Share. Oke. Halo. Ada sini. Halo. Nanti viral kamu itu, viral. Viral, oke, viral ya. Nanti viral. Oke, nanti viral. Oke.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.